Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tapak. Saya Julpi dan kebetulan ada teman saya Aji. Seperti biasa. Gini Jo, saya tuh mau nanya ya tentang Galunggung, maskotnya Tasik. Maskot Tasik yang wow, pasti siapa ya yang nggak tahu Galunggung? Pasti semua orang juga tahu ya, kenal Galunggung. Galunggung itu katanya udah meletus ya Jo, meletus hampir 3 kali, Terus 3 kali. 3 kali, dan katanya tuh yang ibunya tuh belum meletus. Apa sih? Jadi ibu Galunggungnya yang besarnya, Oh, induk Galunggung itu teh yang meletus tuh yang kecil, yang kecilnya, yang anaknya itu juga yang meletus, yang anaknya juga udah luar biasa ya katanya, iya. sebanyak 3 kali itu juga. Terus Dulu itu. zaman dulu kita juga belum pada lahir. Belum pada lahir. Jadi di Galunggung itu Jo, pas meletus ya, saya dengar tuh katanya ada ajengan yang namanya kikisik Jo. Dia jadi pas lahar turun, rumahnya tuh nggak habis sama lahar, Jadi kelewatan gitu tuh. Cuman itu katanya emang bener sih, kayaknya emang mungkin, ceritanya kayak gitu. cuman itu emang fakta katanya cuman saya juga nggak tahu ya, soalnya pas zaman Galunggung meletus ya kan juga belum lahir. Cuman kata para leluhur cerita Ya. bahwa di sana emang bener nama ajengannya emang itu. Cuman pasti orang-orang Tasik juga pasti pada tahu gitu bahwa si rumah itu teng dikelewatin ya biasa. Kan biasanya kalau lahar semua rumah kan hancur ya pas turun. Nah, itu mah enggak, kelewatan doang, udah we. Jadi karena katanya orang-orang, bukan katanya orang-orang sih, saya juga nggak tahu ya, ini mah cuma dengar gitu ya, emang si ajengannya kan emang kayaknya mah hatinya baik benernya. Hati baik, bersih benernya. Zaman dulu mah kan pada bersih ya Jo, beda sama meren itu juga nggak tahu saya juga, kayaknya gitu. Terus mau nanya apa lagi ya Jo? Ya Jo, ada ya biasa we kita mah. Ada larangan kayaknya, ini juga nggak tahu mitos atau enggak sih. Yang mancing tahu nggak Jo? Yang cerita mancing dulu, Cerita mancing. yang pas mancing terus dia tuh sakit katanya. Iya sih, dengar cerita. Orang mancing di situ, di apa sih, kayak ada danau di atas teh ya. Danau, Mancing di situ kayaknya ya, si itu teh. si orangnya. Si orang nanti terus pulangnya sakit gitu. Kalau menurut saya mah itu mah Kebetulan. nggak tahu ya, bener kan? Ya, itu kalau logika mah kebetulan aja dia pas misalkan orang mancing udah dapet si ikan, nah pas pulang ya sakit, kebetulan kan, jadilah cerita. tahu mitos yang melegenda di sana aja. Kita nggak tahu sih keasliannya kayak apa, emang benar hubungannya sama mistis nggak tahu nggak. Ya bisa aja kan faktor sakit makan banyak faktornya gitu kan, bisa aja kecapean atau gimana. Siap, pulang ya. dari sana langsung sakit, jadilah cerita gitu. Iya benar. Atau pas mancing dia kehujanan. Iya. Nggak tahu ya, cuman itu mah mitos aja sih, mitos yang ada beredar, yang ada di Galunggung ya, sebagai Gunung Galunggung yang wah, Tasiknya gunung lah. Benar-benar Tasiknya gunung. Terus ada juga mitos-mitos yang katanya ada batu besar. Itu batu besar itu untuk apa sih? Untuk pemujaan atau misalkan kan kalau kayaknya ini orang-orang yang mau cari ilmu tuh harus ini nyembah batu gitu kan. Batu besar yang ada di Galunggung gitu. Itu tempat apa sih Jo? Kalau boleh tahu ya. Dapat cerita mah batu besar yang di Galunggung itu mah batu petilasan zaman
ajengan. Nah, jangan kalau zaman sekarang mah jangan. Ulama. Ya ulama zaman dulu ya orang-orang sakti gitu lah duduknya di batu itu gitu. Batu petilasan sih disebutnya. Saya mah nyimpulinnya gitu, batu petilasan gitu. Nggak tahu sih kalau Cuman kalau cerita mah nggak tahu gimana ceritanya begitu, cuman ya disimpulin begitu sih. Kalau sebenarnya kata saya mah gitu. mitos-mitosnya mah ya. Apalagi kan kalau di batu-batu yang besar gitu man, emang kan kalau di ini kan ada juga ya, nggak tahu mau cari apa gitu. Soalnya kan banyak mitos yang kita nggak tahu, orang langsung nyimpulin itu bisa jadi apalah di batu itu. Cuman kan kalau kita mah ya Cuma beda pendapat lah setiap orang. beda pendapat untuk yang masalah batu mah. Cuman yang paling jauh tahu mah paling itu ya. Iya. Bekas batu juga dapat cerita sih. Cerita. Makanya nggak tahu. Coba kan jauh juga nggak asli Tasik juga ya. Bukan asli sini, cuma tinggal di sini gitu. Cuman lebih banyak tahu aja Iya. di Tasiknya. Terus katanya juga di Galunggung tuh kalau di foto ya kadang burem atau jadi nggak indah gitu, nggak estetik lah. Tapi emang benar gitu. Kalau pakai handphone ya saya nggak nyebut merek gitu aja, nggak ada endorse, nggak ada apa ya bang. Jadi kayaknya gitu pakai handphone bagus gitu ya. Cuman kayak yang malu gitu untuk menunjukkan estetiknya, mitosnya. Ya kalau menurut mitos ya kayak kita ngambil foto aslinya jauh lebih bagus, tapi di foto nggak sebagus itu gitu maksudnya. Iya benar. Ya itu mah bisa aja logikanya begini, bisa aja itu kan terlalu luas kan. Memang kalau di sana kan pas di kawahnya itu kan luas banget. Luas. Pas kita ngambil foto gimana ya, resolusi itu gak kena gitu, bisa aja kayak gitu. Padahal udah pakai resolusi yang bagus juga ya. Kita nggak tahu juga kan. Wah, mitosnya emang kayak gitu ya jawab. Iya. Cuman kita juga nggak Cuma mau jadi mitos menyimpulkan sama cerita lah, jadi kayak gitu. Kita juga nggak nyimpulin bahwa Tapi emang kealamin sih, emang benar. nah sih kita kealamin Kita juga. foto pengen keambil semua sama ya, luas lah gitu, keambil bagus lah gitu. Iya. Tapi pas di foto jadi beda gitu, emang bener sih itu. Yang 3 dimensi itu mah nggak tahu, yang nggak tahu Galunggungnya nggak mau menunjukin estetiknya, nggak tahu apa. Cuman ya begitulah, karena mitos sama cerita kan ada yang benar juga, ada yang enggak gitu. Terus juga kan masalah, wah iya ya, saya juga dari dengarnya cerita teman bahwa suka ada pemburu yang pengen memburu babi hutan di sana. Cuman kebanyakan si anjingnya nggak pernah datang lagi. Oh, nggak balik lagi. Katanya mas ada raja babi di sana. Cuman dia babi di sana tuh bisa nengok kiri kanan, mitosnya gitu. Saya juga nggak tahu ya di Galunggung. Jadi kan biasanya kan ke babi kalau jalan kan lurus aja Ya. gitu kan. Tapi kalau di sana mah bisa katanya. Jadi si anjing juga katanya, tapi saya juga nggak tahu ya itu anjing apa beneran emang hilangnya oleh babi atau enggak ya. Cuman mitosnya gitu sih. Jadi kalau misalkan menurut mitos sih ngikutin ke arah mistis, bisa jadi si anjingnya kan namanya raja babi kan gede. Benar. Bisa aja kan dimakan atau gimana itu kalau misalkan itu mitos. Tapi kalau misalkan logikanya kan di sana bukan cuma babi kan. Ada yang lain ya? Yang lain ada macan, yang lain kalau misalkan Ular. atau misalkan si anjingnya ketemunya sama macan kan pasti nggak akan pulang lagi si anjingnya. Benar. Nah, Bisa dimakan di sana. ya kalau logikanya kayak gitu. Soalnya banyak katanya banyak yang nggak memburu lagi di sana gitu. Cuman ya, Ya jadilah larangan gitu lah. larangan. Nggak tahu juga. Cuman kalau yang masih penghobi makan Iya. nggak apa-apa gitu kan. Yang penting mah mengusir hama juga kan. Iya. Mengusir hama juga untuk anjing juga di sana. Terus ada juga mitos yang tentang Galunggung ini, musola. Itu mah musola biasa ya, kayaknya mah yang air jernih gitu ya.
Oh. Cuma kan itu mata air mah emang jernih katanya. Si mata air bukan dari musolanya, emang maksudnya posisinya letaknya itu dekat musola itu yang ada di bawah itu tuh. Benar. Jadi kalau emang jernih mah ada emang dari gunung mas. Banyak yang cerita sih, banyak yang cerita bilang katanya tuh jadi hawanya beda gitulah pas lagi di sana. Yang namanya di atas gunung ya, kalau misalkan dekat mata air emang suasana jadi dingin, jadi beda, bukan dingin, jadi adem lah gitu, jadi beda. Pasti Ya, gitu. Cuman banyak yang menyimpulkan, banyak yang cerita juga sama saya gitu, jadi beda lah gitu, gara-gara ada ini Dan di sana juga mitosnya ya, kalau katanya sih kalau banyak orang yang pengen berguru ke sana gitu, katanya semua ilmu ada di sana gitu. Itu mau ilmu yang mau baik yang mau jelek katanya di sana juga sebagai, nggak tahu ya, ini juga pelemparan katanya, lemparan apaan. ilmu-ilmu yang ya yang nggak baik gitu, yang hitam lah istilahnya gitu. Karena kalau misalkan kita bisa muka mata batin gitu, cuman kan kalau ilmu yang baik mah kan emang untuk orang, maksudnya teh mau apa dulu, perlu apa dulu gitu kan ya. Cuman ini kan saya juga nggak tahu ya, ini kebanyakan wah sen di Galunggung mah araya ilmuna cek Sunda nama gitu, tinggal milarian. Tapi kan kita juga nggak tahu itu ilmu baik atau buruknya, kan dampaknya kita juga kan. Cuman saya nggak tahu ya, kan itu beberapa orang mitos atau itunya sih saya juga nggak tahu sih, cuman beberapa dengar aja. Kalau menurut saya mah namanya ilmu, menurut saya ini mah ya, pandangan saya sendiri, namanya ilmu baik itu ya nggak mungkin jadi ke gunung lah. Ya betul. Bener nggak? Nah kalau misalkan yang Lemparan. lemparan namanya juga gunung. Pasti semua Ya kan? dulu juga. Pasti di mana-mana juga namanya gunung mah gaibnya kental gitu. Yes, pasti. Bukan masalah pembuangan atau itu sih, emang suka banyak cerita juga sih, atau kadang di film-film juga diceritain kan kalau misalkan ilmu santet lah atau apa dibuangnya itu ke gunung. Ya, gunung. Memang suka ada cerita kayak gitu, tapi untuk keaslian atau enggaknya ya namanya gunung memang kental sama yang namanya goib gitu. Kita harus percayalah bahwa ada yang hidup selain kita lah. Ya, gitu. Intinya mah kita kalau ke gunung atau ke tempat yang kayaknya menyeramkan atau ini, kita harus permisi dulu, ada tata keramanya, jangan langsung main gablas-gablas juga. Karena kan di dunia ini kita juga hidup, bukan cuman kita doang, kita harus percaya juga kan ke alam-alam yang lain, alam gaib kayak contohnya gitu. Makanya di Galunggung ya saya emang nggak tahu ya. Tapi pernah itu cerita saya ya, 2016 kalau nggak salah, saya niatnya pengen main sana ke Galunggung sama teman-teman kan, pakai mobil ada 3 orang gitu. Nah pas di sana teh tiba-tiba teh si ban mobilnya bocor, tapi pas di depan pintu masuk wisata di situ. Oh, wisata yang di sana ya. Di bawah di situ. Nah akhirnya didongkrak lah tuh mobil, dibenerin, jadi ganti. Siap. Udah lewat di situ mah masih banyak orang. Nah, tadinya kan kalau malam nggak tahu nggak boleh atau emang nggak ada orang ya kalau ke kawah. Nah kita teh nggak tahu kenapa, namanya juga anak-anak bandel. Masih muda. Pengen nyobain kan, kalau di sana mah paling juga berendam ya kan. Iya benar Di di. situ, nah, saya mah pengen ke kawah waktu itu teh, waktu si malam itu teh. Estetik, biar Enggak, estetik. banyak estetik kan, kalau dipikir kan malam kan gelap. Iya benar. Naiklah ke sana, nggak jauh dari sana pecah lagi bannya. Tapi yang pertama kan yang kiri, kedua kali yang kanan bingung karena kan udah nggak ada ban serep. Oh iya benar. Apalagi kan bingung kemana-mana, nggak ada bengkel. Nah di situ kayak minta tolong ke siapa itu kan, bingung mau jalan kaki ke bawah, takut gelap kan. Benar. Dipaksain lah, ujung-ujungnya ya sedikit-sedikit lah sampai ke bawah. Tapi kok berasa nggak nyampe gitu loh, nggak sampai ke bawah. Ya gimana, diem dulu sebentar di situ. Pada dia di dalam mobil sambil mikir semua kan, zaman tahun segitu waktu itu, waktu HP BlackBerry kan, coba mau minta tolong ke teman-teman. BBM sinyal pada nggak ada.
tiba-tiba kunci sendiri tuh pintu. Untungnya kan kita di dalam Iya. bisa dibuka. Udah pada nengok-nengok muka semua pas pintu kunci. Muka kita otomatis pada ngeliat ada apa nih, ya nggak? Apalagi gak ada penerangan juga kan ke atas. Seadanya lampu dalam mobil aja. Tapi lampu mobil juga emang dinyalain sih waktu itu dinyalain. Nah, kita coba buka lagi. Ada yang berani diri Keluar. dibuka nggak keluar, cuma dibuka pintunya dibuka. Cuman nggak tahu gimana dia masuk lagi, ditutup lagi pintunya, kunci lagi. Sampai saya nanya, mobil otomatis terus kan harusnya gitu kan. Nah, benar, mobil ya kalau misalkan Avanza gitu kan yang otomatis kan, kalau jalan harus jalan dulu baru Kunci. Ini kan mobil mesinnya juga nggak nyala, Nah, bener. tiba-tiba ngunci. Tahu gitu ya. Soalnya emang sih serem juga ya kalau malam-malam ke kawah gitu, nggak ada penerangan, Ya sampai akhirnya hitam gelap ya. ya dipaksain turun. Nah, kita nginepnya di bawah, nginep dalam mobil di bawah. Oh, berarti itu mobil dibawa turun aja pas Belum jauh. ban. Sebetulnya itu belum jauh. Oh, ban juga masih belum diganti, bawa turun aja. Orang nggak ada, itu nggak dipakai yang pertama kan. Yang pertama pecah. Emang kita kan mobilnya juga pada Supra waktu itu kan. Ya intinya mah bener sih. Ya. Harus ada tata krama ya kalau di sana. Kita kan orang-orang kan maksudnya itu kan teman-teman juga ada yang bukan nggak percaya goib sih sebetulnya, cuman dia emang orangnya nggak pernah nemuin hal-hal mistis. Ya benar. Jadi gangguan sedikit itu dia logika sama sih sebetulnya sama saya, jadi nggak pernah apa mikir mistis itu terlalu dalam, jadi selalu dilogikain gitu. Tapi Iya. hati nggak bisa bohong, emang Ah, percaya gitu memang ada gitu, serem emang kerasa gitu Ya. serem. Kalau di Sundanya mah merinding ada ya. Merinding. Merinding mah pasti ada ya. Mau kejadian sih itu aja sih dulu 2016. Emang benar sih kalau masalah Galunggung mah. Apalagi kalau malam mah emang benar-benar gelap tuh dah. Itu saya emang kalau dipikir mau ngapain coba ke kawah malam-malam, nggak tahu bisa atau enggak kan, nggak Iya, ngerti benar. gitu juga, cuma pengen kan jalan ke kawah itu kan hutan dulu Ya benar ya hutan. kan. Nah, polos aja masuk sana, teriak-teriak bercanda nggak tahu ya. Gak tahu aja di sana apaan ya itu, atau jadi otomatis Avanza juga. Jadi beberapa mitos emang ada benarnya, ada enggaknya, tergantung kita cara menyikapinya gimana ya. Cuman yang paling kita tegaskan ya untuk ke semua yang nonton lah istilahnya ya, ke semua yang nonton channel kita gitu, kita lah harus percaya juga lah untuk bahwa kita tuh nggak, sekali lagi saya ngobrol bahwa kita tuh hidup nggak di sini cuman nggak ada manusia doang gitu, ada juga hal-hal yang lain. Main atau gimana ke tempat-tempat yang angker atau dianggap sakral ya udah kealaminnya sama kita dalam bahasa atau attitude-nya itu harus emang benar dijaga, karena kan yang hidup bukan cuma kita aja gitu, masih ada yang lain gitu kan. Kita kan kalau konyolnya kan kita mikir kita ngomong sembarangan, nah ada ya apa sesuatu yang denger nggak enak Ya benar. ya gitu kan. Benar. Bener kan, nah itu kejadiannya kayak gitu, apes kan jam posisi 1:30 malam di sana, ban pecah, wah bingung. Untungnya bukan bensin yang habis kan, Iya benar. Kalau bisa jalan gitu mobilnya. bisa jalan untuk di Galunggung yang medannya juga itu kan jalan juga kan curam. Maksudnya emang jalannya juga belum bukan apa ya, gak semulus jalan raya lah ya jauh. Jadi pas naik juga kan, kalau apalagi kalau misalkan hujan licin Kan banyak. turunan pol dari atas kawah sampai ya itu pintu masuk Itu masuk wisata terus kan. Pol tuh kalau misalkan nggak ini, kadang-kadang ada yang haus remnya kan. haus krim, ada yang masuk ke gorong-gorong juga. Kebanyakan motor Banyak ya? banyak Banyak. mengandalkan rem kan. Rem cakra. Habis Tapi itu ada yang bilang mitos, wah itu tuh buat ini nih celaka. Tapi ya kita mah ya lah pakai logika aja sih. percaya boleh, Percaya juga boleh. percaya Nggak apa-apa juga sih. Cuman misalkan kita mah saya juga intinya bukan nggak percaya sih sebetulnya, ada aja faktornya, soalnya pernah ngalamin juga gitu kan. faktor juga ada. Itu aja sih.
masalah Galunggung. Ceritanya gitu aja sih. Memang Galunggung memang banyak cerita, banyak mitos yang belum terpecahkan juga ada. Yang Kita belum tahu ya. yang kita belum tahu juga ada. Cuman yang kita apa ya namanya teh simpulkan lah bahwa Galunggung memang maskotnya Tasik dengan segala misteri dan mitos-mitosnya. Terus ya yang seperti bilang Aji tadi, kalau kita berpergian ke manapun itu, kita ya harus percaya juga bahwa saya obrolin, kita nggak hidup sendirian aja ya, benar. Kita harus tahu tata krama, karena Aji juga pernah ngalamin hal mistis yang ada di Galunggung, sampai-sampai ban pecah. Kan kalau orang yang nggak percaya, Yang mentok di logika. pikirannya pasti, wah ini ada apa nih, untungnya kebanyakan. Tapi emang benar, kalau nggak mentok di logika pasti kesana arahnya jauh. Iya. Pasti ke Hagoy gitu kan. Tahu-tahu pecah, yang kiri yang kanan langsung pecah kan. Terus saya juga ngebayanginnya tuh pas malam-malam, wah parah sih kalau malam-malam mah bener. Bukan takut itunya, cuman kan gimana kan kalau ada binatang buas juga kan. Iya. Kita nggak tahu di sana juga kan banyak binatang Orang buas. kepentok di situ kan di kemana minta tolong ke bawah, gelap nggak ada penerangan, mobil di situ nyangkut kan udah bingung. Makanya untuk yang suka nonton channel ini atau yang sedang nonton channel ini, Hikmahnya. ambil hikmahnya aja. Terus kalau yang mau berlibur ke Galunggung, Tasik, ya fine-fine aja lah. Cuman di sana juga estetik juga ya Jo. Bisa berenang juga, apalagi ya berendam, viewsnya juga bagus. Cuman kalau mitos-mitos yang kita obrolin, kalau emang ada benernya, mungkin bisa dicoba juga. Intinya gini, bukan dicoba, ya buat apa ya, gambaran lah istilahnya, buat antisipasi ya. Kalau namanya bukan di Galunggung aja sih, nah yang Semua gunung juga kalau ke tempat-tempat kayak gitu ya istilahnya kita harus sopan lah. sopan aja ya, benar-benar. Jadi jangan gara-gara channel ini kita ngebahas ini jadi ini ke Galunggung ya. Cuman Galunggung juga kan itu adalah tempat wisata Tasik yang maskot banget sih. Siapa sih nggak kenal Galunggung ya Jo, dengan segala mitosnya gitu. Jadi oke Jo, kita akan ngebahas lagi, nge-review yang lain paling ya, untuk mitos dan segala. Galunggung emang keren. Kita akan kembali lagi di channel berikutnya dengan segala mitos-mitos yang ada, dan ada juga cerita-cerita yang kayak tadi Aji juga. Stay tune aja, ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.